Alright, kita sudah masuk ke minggu kedua bulan September. Temanya masih sama, inner circle. Lingkaran yang di dalam, inner circle. Jadi kita masih belajar terus untuk memperkuat inner circle kita. Supaya suatu hari nanti ketika kita ngalamin hal yang tidak baik, yang kadang kita nggak mampu untuk lewati masalah yang kita hadapi, kita bisa melewatinya bersama-sama dengan teman-teman di inner circle di mana kita berkomunitas. Oke? Hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah sadar dan pulang. Semua sama-sama katakan sadar. Sadar. Pulang. Ya, sok. Jadi sadar dan pulang. Gua ngerti istilah pulang hanya berlaku di tempat kita di sini. Kalau kita ngomong pulang, kita ngerti dong maksudnya apa kan? Ya kan, kita kembali ke gereja, pulang untuk beribadah bersama-sama gitu. Tapi untuk orang lain mungkin bakal diplesetin, disangkanya pulang ke hadirat Tuhan gitu ya kan? Pulang kepada Tuhan ya. Jadi kita pulang dulu ke gereja yang benar. Karena semua kita satu minggu ini, Senin sampai Sabtu beraktivitas, kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah disertai Tuhan. Jadi kita sekarang menyediakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk beribadah. Khusus untuk beribadah. Jadi ini yang kita lakukan. Ini yang kita maksud dengan pulang di sini. Oke? Sadar dan pulang. Itu tema judul khotbah. Judul khotbah saya hari ini. Saya anggap semuanya udah ngerti, udah pernah baca semua tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, si bungsu dan si sulung. Kita akan langsung baca di ayat yang langsung ketika si bungsunya sadar gitu ya. Kita lihat di Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 20 ayat 20. Ya, Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Agape bahasa itunya yang dipakai. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Bapak yang baik kan? Semua yang udah ikut Bible Study sini harusnya udah tahu yang gue bilang. Kenapa bapaknya sampai lari meluk dia gitu? Alasannya apa gitu ya? Kalau cuma bilang karena bapaknya baik, iya, ya aku tuh loncat juga tahu bapaknya baik, iya. Tapi kita belajar dari latar belakang sejarah, budaya. Kenapa bapaknya harus sampai lari meluk? Nah itu udah pernah dijelaskan di Tutti Frutti. Si bungsu kurang ajar gitu ya. Dia minta warisan, minta bagian harta dari bapaknya. Pada bapaknya masih hidup, kurang ajar. Dia pergi. Mending perginya untuk berbisnis. Nambah hartanya. Tapi enggak, dia pikir hartanya, wah hartanya nggak bakal habis nih. 7 turunan nggak bakal habis gitu ya. Tapi kenapa bisa habis kalau memang 7 turunan nggak habis? Karena dia menghabiskan harta itu bersama turunan-turunan yang lain. Banyak banget turunan yang menghabiskan harta itu, makanya hartanya habis. Belum boro-boro 7 turunan, belum juga punya keturunan. Udah habis hartanya. Ketika dia punya harta, semua orang anggap, woi teman gua nih, teman sekampung gua nih. Orang kayak gitu ya. Jack Ma pernah bilang ini, Jack Ma pemimpin yang punya Alibaba. Dia bilang gini, kalau kita, waktu kita masih miskin, kata-kata bijak kita yang kita sampaikan kepada orang lain bakal dianggap kentut. Tapi kalau kita udah kaya, kentut kita aja itu kedengeran bijak sekali. Itu Jack Ma pernah ngomong kayak gitu. Gue pengen menyanggah sih, tapi faktanya bener. Iya kan? Percayalah, kalian suaranya nggak akan pernah didengerin ketika kalian bukan siapa-siapa. Dulu gue pernah sampaikan gini kan, ya bagaimana caranya supaya kalian bisa didengerin orang? Caranya adalah kalian harus terkenal.
Sampai hari ini kalau kalian nggak pernah diajak collab sama selebgram-selebgram ternama, gara-gara apa? Nggak terkenal. Bahkan istri saya yang followernya sudah mencapai berapa? 4.000 ya? Ya sekitar segitulah. Belum ada yang ngajak. Kenapa? Maunya yang puluhan ribu followers baru. Kenapa? Ya karena followersnya banyak. Dulu gue pernah berpikir gini, mereka mah orangnya maunya carinya ya yang kayak gitu tuh, yang gede-gede followersnya baru tuh mau. Mereka mah apaan temen, katanya temen tapi nggak pernah diajak. Tapi masalahnya gini loh, kenapa mereka sampai diajak? Karena followersnya banyak. Tapi pernah nanya, kenapa followersnya banyak? Karena mereka menghasilkan sesuatu, karya yang orang suka dengan itu, makanya orang pengen terus lihat karya dia, makanya followersnya bertambah. Ya kan? Kalau misalnya seandainya makeup si Livi jelek banget, nggak mungkin followersnya sampai kayak gini, nggak mungkin. Ini justru karena bagus, wah siapa nih Livi, wah gitu. Udah nikah, siapa suaminya? Follow juga. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Cuma jadi ini ada hubungan sebab akibat gitu kan. Sebab akibat. Makanya si bungsu ketika uangnya banyak, wah semua pada ngaku-ngaku temen. Ini anak tetangga gua nih. Lah anak tetangga gua urusannya apa? Tapi ketika uangnya habis, siapa temennya? Nggak ada. Sampai kerja di kandang babi. Itu terpaksa banget tuh. Dia kan orang Yahudi. Babi kan haram buat orang Yahudi. Sampai kerja di kandang babi. Segitu mirisnya. Sampai dia sadar tiba-tiba. Sadar, ingat ya. Baru sadar. Ketika sadar dia introspeksi diri. Gila, seandainya gue masih di rumah. Pembantu bapak gue aja gemuk-gemuk. Makanannya terjamin. Kan dibilang hamba kan. Hamba kan nggak punya gaji. Tapi makannya terjamin. Tidurnya terjamin. Pembantu. Gue yang anak. Jadi gembel di sini. Akhirnya bikin ngomong-ngomong terus. Gue pulang. Nggak apa-apalah jadi pembantu. Nggak apa-apa. Yang penting bisa makan, bisa hidup, bisa tidur. Makanya dia bikin skenario. Wah, gue nggak pantas jadi anak lu. Gue kurang ajar. Udah jadi gue pembantu lu aja lah. Udah. Kayak gitu kan. Tapi kita tahu cerita selanjutnya. Bapaknya enggak. Bapaknya ngebalikin semua otoritasnya jadi anak lagi. Dirangkul, dicium. Walaupun mungkin harus muntah gitu. Bau babi gitu kan. Iya, dari kandang babi. Dia pulang. Ayo lu coba aja. Lu taruhlah punya adik yang ya beda dikit umurnya. Abis main lari-larian di tanah, guling-gulingan, pulang ketemu, Cici, lu peluk coba. Gitu, pasti bau keringet, bau tanah, bau matahari. Gitu. Iya dong. Ya kan kita harus manusiawi juga. Nah itu anak bungsu. Kurang ajar. Dia kurang ajar. Tapi kita akan lihat satu anak lagi. Namanya anak sulung. Kita lihat firman Tuhan di Lukas 15 lanjutannya. Ayat 25 sampai 32. Tetapi anaknya yang sulung, ini ketika udah pesta pora nih. Anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ada pesta apa ini? Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Miskin sih, melarat, tapi ya sehat lah gitu ya. Nggak ada yang buntung kakinya, ya tangannya nggak ada yang lepas. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kakaknya marah, adiknya pulang. Mulai ada yang aneh kan? Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Baik kan dia? Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Comparing. Ya, mulai comparing ya. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati, istilah ya, telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.
Lihat perbedaan si bungsu dan si sulung. Si sulung jelas orang pertama dong, si bungsu orang kedua. Setidaknya ada 2 jenis orang Kristen dalam perumpamaan ini. Setidaknya ada 2 jenis orang Kristen dalam perumpamaan ini. Yang satu si bungsu. Makasih. Yang kedua sulung. Yang pertama bungsu, yang kedua si sulung. Ya itu kalau mau baca itu ya silakan, tapi itu cuma tambahan. Karena template-nya begitu. Jadi biar lengkap aja. Gitu ya. Kita akan bahas si bungsu dulu. Si bungsu adalah tipe orang percaya yang sudah tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia tinggal di rumah dong, awalnya si bungsu kan. Udah lama, tapi dia nggak pernah menghidupi firman Tuhan. Dia tinggal lama, tapi nggak pernah menghidupi firman Tuhan. Sehingga si bungsu ini terkena penyesatan dari luar. Lu ngapain di sini terus? Enak have fun di luar. Ke Howingly gitu ya. Ya kan nggak disponsorin, jadi nggak boleh sebut yang nggak benar gitu ya. Ke Howingly gitu. Jadi iya dong, Alexa gitu. Tapi bukan sponsor, jadi nggak boleh sebut. Gitu. Enak sono, gila seru banget men, itu orang asik coy gitu. Gue dulu pernah diajakin buat ngedugem di diskotik. Gue seumur hidup nggak pernah dugem, nggak suka, karena nggak suka, udah gitu aja alasan gue, nggak ada alasan lain. Tapi orang ngomong gini, kita ke sono buat have fun aja, lah lucu-lucuan aja, joget gitu. Tapi sejauh yang gue tahu ya, ada hal baik apa di tempat dugem? Joget, dengar musik kencang banget yang secara kedokteran nggak boleh, karena kan musiknya kencang, subwoofernya kencang juga, itu nembak ke jantung tuh, jantung bunyinya tik 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 gitu, tiba-tiba tuh gitu loh, itu kan kena ke jantung, nggak sehat. Minuman udah jelas alkohol, lu mau cari air mineral harganya mungkin bisa 100 kali lipat kali ya, gua nggak tahu deh harganya. Temen gue pernah beli es krim, sono es krim. Itu tahun 2000 awal, harganya 70.000. Gelasnya kecil, es krimnya mungil, sisanya whisky. Vodka apa whisky. Mahal banget. Terus pergaulan di sana. Siapa ini, siapa itu? Ketemu ciuman, kenal. Dan lu bilang, lu kesana buat have fun, itu lucu-lucuan. Lu akan lihat pemandangan seperti itu di sana. Jadi kalau suatu hari nanti kalian dibawa gitu, kita ke ini aja, seru lah, lucu-lucuan aja, nggak bakal kenapa-napa lah, nggak bakalan gitu. Ya mungkin mereka nggak akan apa-apain kalian, tapi pemandangan yang kalian lihat itu kan kerekam di kepala kalian. Dan itu sedikit banyak bisa merusak apa yang kita pahami gitu. Fun-nya orang dunia dengan fun-nya kita orang percaya itu kan sangat jauh beda. Fun-nya orang dunia kan ketika mereka bisa dengan puas jatuh dalam dosa. Bebas gua, nggak diatur-atur. Ini hidup gua kok, ngapain lu atur-atur. Itu fun-nya mereka. Tapi sebagai orang percaya, fun-nya kita adalah ketika kita melihat ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu fun-nya kita bisa jadi cerita, kita bisa jadi contoh. Dan orang-orang yang dulunya dugem, rata-rata pas tua aja, aduh dulu gua bandel banget. Dulu gua selalu gitu ceritanya. Kalian kalau punya orang yang tua gitu ya, om kalian kayak, kakek kalian kayak, mungkin ada aja. Aduh dulu mah, kalau boleh diputar ulang, gua nggak mau kayak. Pasti ada aja cerita kayak gitu kan, cerita-cerita nyesel. Tapi kita yang udah tahu firman Tuhan dari sekarang, kita bangun cerita, kalau kita nggak pernah menyesali masa lalu kita, karena kita udah hidup dengan benar di mata Tuhan. Nah, anak bungsu ini, karena dia rajin berada dalam rumah Tuhan, dia tahu firman Tuhan karena dia hidup sama bapaknya kan. Tapi nggak pernah mau menghidupi firman Tuhan. Dia hidup sama bapaknya, dia baca Alkitab barangkali. Tapi nggak pernah mau menghidupi, nggak pernah mau melakukan firman Tuhan. Makanya mudah terkena penyesatan. Mungkin ketika dia diajak, ayo kita dugem. Ayo, gue pergilah. Lu kan anak Tuhan, kok pergi? Ya, roh yang ada padaku lebih besar daripada roh dunia ini. Kan bego kayak gitu. Iya kan? Lu pakai ayat untuk melakukan dosa. Itu udah kayak gua sama Livi misalkan level ininya sama nih, maksudnya hafal ayatnya sama misalnya gitu ya. Kita berantem gitu, kita lagi bertengkar nih. Ribut lah gua sama istri gua si Livi. Berantem. Terus karena berantem ngambek-ngambekan, diem.
Terus suatu hari, Livi pulang dari pasar, bawa cemilan. Mau minta gengsi dong gua. Ya kan, laki-laki gitu kan, kepala keluarga. Kalau mau langsung ambil, tapi kalau langsung ambil nanti ribut nih. Tapi kan gua hamba Tuhan. Terus gua samperin istri gua bilang, "Oh, cemilan?" "Iya." Ada tertulis, "Mintalah maka kamu akan diberi." Terus dibalas sama Livi, ada tertulis, "Hai pemalas, pergilah pada semut dan lihatlah perilakunya." Nanti ada tertulis lagi, "Kerajaanku bukan dari dunia." Kan capek kayak gitu kan. Iya kan? Kenapa? Pakai ayat untuk membenarkan diri, kan salah. Kayak gitu salah. Nah, anak bungsu ini ngalamin penyesatan dari luar karena dia nggak pernah menghidupi firman Tuhan itu. Dia cuma hafal ayat aja. Udah, sesatlah dia langsung. Dan ketika dia hidup dalam dosa, datanglah teguran dari Tuhan. Tuhan negor dia kan, hartanya habis, didatengin orang-orang penjilat gitu ya, supaya dia menghabiskan hartanya untuk mereka. Lalu habis semua hartanya, hidupnya berantakan, kacau semua hidupnya, nggak kayak waktu dulu, waktu dia masih bersama dengan komunitas yang tepat. Tapi kemudian dia sadar. Tapi sadarnya kapan? Sadarnya ketika semuanya habis. Nah, ini yang selalu terjadi nih. Banyak orang yang ketika belum jadi apa-apa, deket nih sama gue nih. Suka pergi bareng gitu kan. Ketika sukses, di manakah mereka? Nggak tahu. Nanti nongol lagi ketika mereka lagi, aduh kacau nih. Habis gue. Ntar gitu lagi. Dan itu udah sering terjadi yang kayak gituan. Tuhan itu bisa memakai segala cara. Yang penting anaknya bisa bertobat. Sekalipun caranya adalah dengan cara berkatnya diambil. Supaya lu sadar dan balik. Kalau Tuhan boleh pilih, mendingan lu gak usah terima berkat gue berlebihan deh. Daripada lu terima berkat tapi kejauhan hidupnya dari gue. Bapak yang baik kan gak gitu kan? Mendingan anak gue nangis dah. Anak gue yang umurnya 6 tahun misalnya. Mendingan anak gue nangis dah daripada gue kabulin dia buat minta dibeliin samurai. Lah kalau nggak bacok orang, bacok diri sendiri masalahnya. Apakah gue jadi bapak yang jahat? Enggak, gue bapak yang mendidik. Lebih baik lu marah sama gue daripada semua orang marah sama lu. Nah itu yang dilakukan oleh bapak yang benar. Bapaknya rela dianggap jahat sama anaknya supaya anaknya bisa jadi lebih baik. Karena si anak ini belum bisa mikir. Dia baru mikirin nanti ketika dia udah gede. Ternyata gitu ya bapak gue. Oh ya. Tapi udah terlanjur bikin permusuhan sama bapaknya. Tapi itulah yang dilakukan orang tua sebenarnya. Nah si bungsu sadar. Dia kemudian bertobat. Dan kemudian berusaha untuk pulang. Dia sadar. Wah, enakan di rumah bapak gue walaupun pembantu nih. Terus langsung dia bikin. Dia bertobat. Pulang. Kemudian disambut dengan gembira oleh si istri rumahnya. Itu yang dilakukan oleh si bungsu. Bikin dosa. Sadar, bertobat, pulang. Balik lagi. Kenapa balik lagi? Dia masih disambut. Enggak disambit. Gitu ya, disambut dia. Nah lalu kita akan bahas tentang si sulung. Sulung. Ini jarang banget dibahas kan. Rata-rata yang dibahas si bungsu terus kan. Tapi banyak PR nih buat si sulung. Si sulung adalah orang percaya yang selalu taat dalam hal-hal rohani. Dia selalu ada di rumah Tuhan. Dia jalanin semua kewajiban yang berurusan dengan pekerjaan Tuhan. Enggak pernah dia enggak pelayanan. Enggak pernah dia enggak doa. Enggak pernah dia bolong baca Alkitab. Enggak pernah. Dia bisa 10 kali lebih rohani daripada orang-orang rohani lainnya. Pokoknya tuh dia luar biasa lah sebagai orang percaya. Si sulung, senior kan, udah lama. Namanya juga sulung, berarti yang pertama kali dong. Cuma jeleknya gini, orang yang keseringan pelayanan di gereja, yang hanya mau tahu tentang dunia gereja, nggak mau tahu tentang di luar gereja, jeleknya adalah dia terlalu kaku untuk menjalankan kepercayaannya pada Tuhan. Kita lihat, nggak ada ditulis, kakaknya ikutan nyariin adiknya. Malahan marah waktu adiknya pulang, terus dipestain. Jadi ibarat kayak gini. Kalau misalnya ada yang keluar dari gereja ini, keluar aja sono.
Emang gue paling lu nanti kena hukum Tuhan. Ih, udah tahu nanti kalau yang nggak percaya Tuhan masuk neraka lu sono lu. Nah itu nggak punya empati kan? Ya kan? Nggak punya empati kan? Kayak gitu kan? Kebayang nggak sih semua orang yang keluar dari gereja ini gua gitu semua? Berarti gua orang jahat gitu loh. Ya kan? Tanpa gua usahain misalkan. Nah itu jeleknya orang yang cuma mau tahu tentang dunia gereja, tapi nggak pernah mau ikut keluar, mau tahu di luar tuh kenapa sih orang lebih pilih keluar. Lihat aja yang dia lakukan ketika adiknya pulang. Disambut sama bapak. Bapaknya kan bapak yang baik. Yang penting anak gua pulang, dia bertobat, akhirnya dia sadar yang dia lakukan itu salah. Yang sulung ini lakukan apa? Ngambek. Mungkin dia berpikir gini, kok orang yang habis puas bikin dosa, ya segala macam dosa, kemudian balik ke Kristen lagi, malah disambut meriah sama semua orang, sama satu gereja. Lah gue dari dulu nggak pernah keluar tuh yang namanya dari dunia pelayanan, nggak pernah keluar dari dunia gereja, gue jaga kekudusan, ngerokok aja gue alergi lah, minum minuman alkohol, cuma anggur perjamuan yang gue minum. Kayak gitu doang. Taat banget, selalu setia. Malah nggak pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Nggak pernah dapat apa-apa dari komunitas. Lah kan gue udah teladan yang baik dong. Si sulung teladan yang baik dong di dunia gereja. Tapi kok yang dapat apresiasi malah ini orang yang baru kelar bikin dosa padahal tahu firman Tuhan. Kenapa si sulung sampai nggak dapat apa-apa? Merasa nggak dapat apa-apa. Karena semua yang dilakukan si sulung ini, semuanya itu cuma nyangkut di rutinitas. Ya datang, bersihin bangku, datang siapin alat, datang kalau dia khotbah siapin khotbah, datang nyambut orang, ya udah. Rutinitas saja tiap kali beribadah. Dia sadar, si sulung ini sadar kalau dia tuh harus di rumah atau di gereja melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Mungkin dia seorang hamba Tuhan juga. Tapi saking taatnya si sulung, dia nggak pernah belajar untuk bertobat. Mentang-mentang dia nggak pernah keluar dari dunia gereja. Ya bentar. Kok orang yang selalu taat harus bertobat? Kan dia nggak berdosa kan? Gini. Kalian selalu baca Alkitab, kalian selalu doa, kalian selalu pelayanan, kalian hormat sama orang tua, kalian gak pernah berbuat curang, kalian gak pernah korupsi, belajar gak pernah nyontek, sekolah gak pernah nyontek. Udah dong, perfect dong. Tapi gue bilang, kalian saking perfectnya, kalian gak pernah bertobat. Bukannya kalian harusnya nanya ya, gue gak pernah bikin salah, kenapa gue harus bertobat? Betul gak? Kenapa gue harus bertobat? Nah si sulung ini sadar, tapi dia gak bertobat. Nah, saya mengartikan bertobat sebagai kembali kepada pikiran dan perasaan Kristus. Saya mengartikan bertobat adalah kembali pada pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kalau kita rajin ke gereja, taat melakukan ini itu di gereja, tapi dalam diri kita nggak punya pikiran dan perasaan Kristus, itu artinya kita belum bertobat. Kita cuma sadar. Lah gimana? Kan udah pelayanan, taat, kok bisa kita nggak punya pikiran dan perasaan? Karena yang kita lakukan di gereja, pelayanan ini segala macam, itu rutinitas. Berani jamin nggak semua yang dilakukan di gereja itu karena dia cinta Tuhan? Kalau itu karena kewajiban doang gimana? Emang tiap minggu gue begini? Berarti dia belum bertobat. Karena dia nggak punya pikiran dan perasaan Kristus dalam dirinya. Kalau memang si sulung punya pikiran dan perasaan Kristus, harusnya ketika adiknya pergi, dia nyari adiknya dong. Lu nggak boleh gitu sama bapak. Pulang, ayo pulang. Kan dia kakaknya, punya otoritas sebagai seorang kakak kan. Bisa ngomong dong. Kan Yesus ngomong gini, Yesus itu adalah gembala yang baik. Kalau ada satu domba yang hilang, Yesus akan meninggalkan kesibukannya ngurusin yang 99 ekor untuk nyari yang satu yang hilang. Dia akan tinggalin 99 ekor domba yang udah mandiri, yang bisa cari makan sendiri segala macam buat nyari yang satu yang hilang.
Tapi abangnya yang sulung ini nih, nggak melakukan itu kan? Berarti dia nggak punya pikiran dan perasaan yang sama kayak Yesus dong. Kecuali gini, dia udah nyari adiknya. Lalu berusaha buat bawa adiknya pulang. Tapi adiknya nolak. Itu kan yang cerita kan? Ini kan si sulung nggak peduli sama adiknya. Yang penting pelayanan, pelayanan, dan pelayanan. Semua yang dia lakukan itu untuk Tuhan, katanya. Tiap kali ngomong pelayanan kan semua untuk Tuhan gitu kan, ngomongnya gitu kan. Segala kemuliaan hanyalah untuk Tuhan. Sisanya kita bagi nih. Gitu. Kemuliaan itu buat Tuhan. Sisanya kita bagi. Kadang-kadang nggak dibagi buat diri sendiri. Nah dia melakukan pelayanan tapi nggak punya empati. Nggak pernah berusaha untuk, kamu kenapa nggak ke gereja lagi? Kamu kenapa nggak pelayanan lagi? Gitu. Nggak bangun hubungan. Sampai satu titik, akhirnya dia kering jadinya. Hatinya kering, hatinya gersang. Hatinya kosong gitu. Karena dia selama ini hanya mengisi kesibukannya dengan pelayanan. Yang dia isi cuma kesibukannya dengan pelayanan. Tapi nggak pernah mengisi hatinya dengan kerinduan Tuhan. Makanya pas adiknya pulang setelah berbuat salah, dia malah ngambek. Gue nggak pernah dapetin itu selama ini. Lah ini satu. Habis bikin dosa, langsung dipestain. Gue yang selalu taat, setia di sini, nggak pernah dapet gini ya. Mulai comparing. Lalu bapaknya bilang gini. Ini andai kata Tuhan ya. Bapaknya ngomong gini. Lu kan selalu di sini ya. Lu kan selalu pelayanan di sini nih ya. Lu anak gua. Semua kepunyaan gua itu punya lu. Lu mau domba berapa? 100, potong sono. Gak bakalan ada pembantu. Emang ada kalau kalian punya pembantu ya, yang di rumah atau di mana kek. Emangnya kalian ngomong ke orang tua kalian dulu, Pak, izin ya ngomong sama pembantu minta potongin kan? Enggak kan? Ngomong karena dia anak yang punya. Ngomong. Nah, ini si abangnya. Abangnya tuh sadar. Dia nggak boleh keluar, dia harus pelayanan. Tapi dia nggak sadar statusnya dia itu di apa. Status dia kan anak. Kalian yang udah sering kesini, emangnya kalau mau ngambil minum, tunggu gua jawab iya dulu baru kalian ambil minum? Kagak kan? Ngambil dulu baru nanya, kok ambil minum ya, tapi sambil ngisi. Ayo kasih tahu gua siapa yang abis itu gua marahin. Nggak boleh. Enggak kan? Enggak gitu kan? Iya kan? Kenapa? Ya sadar. Sadar gitu. Karena udah sadar. Jadi si kakak ini hanya melakukan kewajiban. Tapi nggak ada empati. Sampai dia nggak sadar. Kalau dia tuh anak Tuhan. Maksudnya gini loh. Sebagai orang percaya yang taat sama Tuhan. Kan ada hal-hal yang nggak perlu tanya Tuhan kan ya? Ya kan? Masa apa-apa mesti tunggu Tuhan ngomong dulu sama kita baru kita gerak? Kan ada yang namanya otak. Buat mikir. Sekarang gini, kalau kalian mules nih ya, sakit perut ya. Mules banget nih. Tiba-tiba. Kayak Jenny kan suka gitu ya. Mules banget. Terus saking taatnya dia sama Tuhan. Ya, ntar gue cari Tuhan dulu. Tuhan, hambamu ini mules. Berbicaralah Tuhan, apakah hamba boleh ke WC untuk membuang isi sampah dalam perut hambamu ini? Terus Tuhan gak ngomong. Tuhan, udah di ujung nih Tuhan. Berbicara. Kan gak gitu kan? Ya kan? Ke WC sono gitu loh. Iya kan? Iya kan? Terus pas dia tahan terus, haleluya. Tapi tempat di mana lu kayak gitu? Lu buangnya di mana? Iya kan? Kan nggak begitu kan? Maksud gue kan, ya mules, ya udah ke WC. Merenunglah di sana gitu loh, sambil bernyanyi kalau perlu. Ada hal-hal yang nggak perlu ditanya, nggak perlu tanya Tuhan. Masa iya napas lu nanya Tuhan? Nah, sama kayak ini gitu loh. Lu ngerti firman Tuhan, lu baca firman Tuhan, lu ngerti isinya, lu taat sama pelayanan, tapi lu nggak menghidupi. Akibatnya pikiran dan perasaan Kristus nggak pernah ada dalam diri lu. Jadi lu nggak pernah ngerti lu mesti ngapain. Nggak melulu semua perlu tanya kan? Nggak perlu dong. Ada orang naik kendaraan jatuh, lu cuma liatin, terus tanya Tuhan, Tuhan gue bantu nggak?
Ya Allah, keburu mati, darah udah ngocor kemana-mana gitu kan. Keburu mati. Jadi kayak seperti itu gitu loh, orang yang tidak menghidupi firman Tuhan, cuma tahu firman Tuhan, cuma sampai tahu, tapi nggak menghidupi. Udah tahu ada jiwa yang hilang, cari dong. Pernah nggak minimal sekali aja nanya, kenapa ini yang nggak nongol lagi? Sekali aja nanya gitu, nanya doang gitu nanya. Kalau gue sudah sampai bosan gitu. Ya nanya minimal, at least kita melakukan tugas kita, yang penting udah nanya kan. Ya kan, selesai dong, kagak kita maki-maki kan. Ah, lu pendosa, kan nggak gitu kan. Kayak gitu loh maksud gue. Ini kita lagi ngomongin si sulung kan ya? Ya, lagi ngomongin si sulung kan ya? Iya kan, oke. Maksudnya udah tahu ada jiwa yang hilang nih, adiknya sendiri nih hilang. Cari dong. Supaya kalau nanti ketika kita nih sebagai si sulung, ya kita kan yang lama di sini, kita nyebutnya kita yang sulung kan ya. Berarti adik kita yang nggak datang ini adalah si Hendra dong. Ya kan dia belakangan datang gitu kan. Tanya dong, kenapa nggak datang loh? Gitu ya. Tapi dia nggak hilang, dia emang sibuk kerja. Sampai mana tadi? Nah, akhirnya kalau kita tahu ada jiwa yang hilang dari tempat ini, ketika kita sebagai si sulung yang akhirnya bisa membawa jiwa ini pulang, nanti yang dijamu oleh Tuhan atau Bapa bukan cuma si bungsu kan? Si sulung juga ikutan kan? Ini si sulung nggak keajak kan karena si bungsu pulang sendiri. Tapi coba bayangin kalau ceritanya adalah si bungsu pulang karena dibawa pulang sama si sulung. Bapaknya ngeliat bukan cuma si bungsu, tapi ada si sulung. Ya dong? Akhirnya ketika dibikin pesta bukan cuma buat si bungsu, tapi si sulung juga. Karena sulung yang bawa pulang si bungsunya ini. Mungkin nanti bapak akan ngomong sama si sulung begini. Gila, lu abang yang keren. Lu bisa bawa adik lu pulang. Karena bapak cuma bisa nunggu, ngeliatin kapan pulang. Ya Tuhan cuma bisa kayak gitu. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang maksa. Wah, keluar dari gereja, gua kutuk lu punya bisul di hidung gitu. Enggak gitu loh. Tuhan akan nunggu kapan kita mau pulang. Gue selalu bilang, selama Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali, belum terlambat untuk bertobat. Masalahnya kita nggak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi kalau sampai ada teman-teman di gereja yang lebih dewasa rohaninya, membawa pulang jiwa yang hilang ini, mungkin Tuhan akan bilang gitu. Gila, lu kakak yang hebat. Kita dapat reward lebih dari Tuhan. Jadi kita nggak akan kosong lagi nih hati kita nih. Udah keisi dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi nggak ngambek gitu loh di belakang. Ngebanding-bandingin hasil kerja. Ih, dia lebih pendosa. Nggak kayak gue, kudus. Kudis lu lama-lama. Padahal yang turun tangan nungguin yang si bungsu, bapaknya doang kan. Nungguin gitu. Jadi si sulung ngambek sama Tuhan. Nah, banyak nggak yang kayak gini? Ya, nggak tahu deh. Tapi kalau budaya membanding-bandingkan, itu banyak kan. Gue lebih tekun, gue lebih capek, kok dia yang lebih dapat apresiasi. Jadi ketika kita disadarkan dari kesalahan dan dosa yang udah kita perbuat, kembali pulang sama Bapa. Sekali lagi gue bilang pulang kepada jalan yang seharusnya, kepada rumah yang seharusnya, yaitu rumah Tuhan. Kembali kepada pemahaman yang benar, itu yang gue maksud dengan pulang. Karena gini, sadar aja nggak cukup. Kalian kalau turun, pulang ya, dah gitu ya. Lu sadar, kamu pakai sandalnya si Livi. Di sandalnya Cici. Misalnya gitu. Sandalnya Cici, misalnya gitu kan. Sadar aja nggak cukup kalau lu nggak balikin itu sandal. Ya kan gitu kan. Sandal Cici, dibawa sampai pulang, nggak dibalik-balikin. Lu sadar itu lu salah bawa sandal. Tapi lu nggak pulangin. Jadi sadar aja nggak cukup. Sadar nggak cukup. Si sulung juga udah sadar. Makanya dia berada di rumah Tuhan terus. Masalahnya si sulung nggak bertobat. Walaupun dia di rumah Tuhan. Dia cuma melakukan rutinitas agamawi. Tapi tidak melakukan rutinitas sebagai pengikut Kristus yang sejati. Yaitu jadi gembala. Gembala yang gue maksud bukan gembala sidang. Enggak. Tapi gembala untuk mengasuh sesama member di mana kita ada. Komunitas di mana kita ada. Kasih makan. Maksudnya kasih makan adalah kasih makan rohani gitu loh. Saling mengingatkan. Itu juga kasih makan. Mencari yang hilang.
bersukacita ketika ada pertobatan. Alkitab selalu begini. Teman yang ideal adalah gini. Kita bersukacita ketika mereka bersukacita. Kita nangis ketika mereka juga nangis. Itu teman yang ideal. Menurut firman Tuhan. Jangan kayak Yudas Iskariot. Dia sadar dia bersalah. Dia menjual Yesus. Dia balikin uangnya ke para imam. Dia sadar sama kesalahan, sama dosa yang dia perbuat. Tapi dia malah nyari jalan pintas. Pembenaran dirinya. Dengan cara bunuh diri. Dia nggak kembali pada Tuhan. Dia nggak mau kembali. Dia pakai apa yang ada di kepalanya. Beda sama Petrus. Petrus bertobat walaupun harus nangis-nangisan dan nyesel. Tapi dia kembali sama Tuhan. Itu bedanya Yudas Iskariot sama Simon Petrus. Padahal firman Tuhan bilang gini. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Gua nggak catat anyway. Nah, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 bilang gini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku dosa kita. Pada mau ngaku nggak dulu? Kan semua berawal dari ngaku dulu dong. Pada mau nggak gitu? Karena untuk mengakui kalau kita bersalah kadang-kadang susah kan? Iya gue salah. Ya. Enggak, jarang ada yang mau kayak gitu. Jarang ada yang berani mengakui kesalahannya. Tapi kalau kita mau mengaku kalau kita ini berdosa, kita salah. Tuhan itu setia dan adil dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sadar aja nggak cukup, kita harus bertobat dan pulang. Dan ketika udah pulang, kita harus rela dididik sama Tuhan. Jangan sampai seperti anak sulung yang dari dulu udah di rumah, tapi nggak sadar tentang porsinya dia di rumah itu. Sampai dia nggak paham. Jadi buat kalian yang mungkin udah sadar kalau kalian itu hidup dalam kesalahan, sekalipun kalian Kristen dan rajin pelayanan, segeralah sadar dan pulang. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.